Perampok bersenjata api yang sering beraksi di Sumatera Barat tewas dalam baku tembak dengan polisi. Bapak Ibu, RC tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian yang melakukan penyergapan di rumahnya di Kabupaten Kampar, Bapak Ibu. Sementara 2 anggota polisi juga mengalami luka akibat tertembak senjata RC. Pelaku RC tewas di halaman belakang rumahnya dengan luka tembak dalam sebanyak 14 dan luka tembak luar sebanyak 11, kata Direskrimum Polda Riau Kombes Polisi Asep Darmawan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 ini, Bapak Ibu. Semua tembakan yang mengarah pelaku RC dari jarak jauh semua, kata polisi. Saat baku tembak berlangsung, istri pelaku RC berada di dalam kamar rumahnya. Saat itu tembak-menembak, istrinya ada di dalam rumah, kata Asep. Aparat kepolisian yang merupakan tim gabungan dari Polda Riau dan Polda Sumatera Barat atau Sumbar melakukan pemantauan sejak Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 12 malam dini hari di sekitar rumah RC. Rumah pelaku berada di tengah hutan di Desa Batu Belah. Belasan petugas yang terlibat dalam operasi penangkapan ini membutuhkan waktu untuk sampai ke lokasi, Bapak Ibu. Sekitar 6 jam melakukan pengintaian, polisi hendak menggerebek pelaku yang sedang berada di dalam rumah pada hari Sabtu sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Namun tiba-tiba pelaku melepaskan tembakan ke arah petugas atau polisi. Mendapati serangan itu, aparat kepolisian pun terpaksa memuntahkan timah panas dari moncong senjata mereka. Baku tembak tak terhindarkan. Terjadi sekira pukul sekira 10 menit. Selama 10 menit proses tembak-menembak ini. RC tewas dalam upaya penyergapan itu, Bapak Ibu. 1 orang anggota kepolisian Subdit 3 Jatranras Polda Riau yang ikut dalam penangkapan terluka akibat terkena tembakan pelaku RC. Kemudian, Bapak Ibu, RC merupakan pelaku perampokan bersenjata api paling dicari lantaran ia kerap beraksi di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kompol Polisi Asep Darmawan mengatakan pelaku RC tercatat sudah 5 kali melakukan perampokan dengan menggunakan senjata api di daerah Sumatera Barat atau ranah Minang khususnya selama beberapa tahun belakangan ini. Upaya pengejaran sudah dilakukan namun belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya tim gabungan berhasil menemukan keberadaan pelaku dan melakukan penggebrekan. Kami membackup penangkapan pelaku yang tinggal di Kampar. Dia pelaku RC melakukan kejahatan di Sumatera Barat berkali-kali, kata Kombes Asep. Namun saat akan ditangkap, RC melakukan perlawanan, Bapak Ibu, dengan melepaskan tembakan berkali-kali ke arah petugas. 2 personel kepolisian tertembak. Sekali lagi 2 orang personel kepolisian tertembak. 1 terkena di bagian pergelangan tangan di sini dan 1 lagi di bagian dada. Namun beruntung terhalang rompi anti peluru dari polisi ini. Baku tembak antara petugas dan pelaku RC terjadi mulai dari bagian depan hingga bagian belakang rumahnya. Dalam hitungan menit, baku tembak baru berakhir setelah RC tewas diterjang timah panas. Ia tertembak di bagian lengan, paha, pinggang, dan tungkai bawah. Lalu, kemudian jenazah RC kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara sebelum dilakukan pemulangan ke kampung halamannya di Aceh, kata Kombes Asep. Berdasarkan hasil penggeledahan di rumah RC, ditemukan 3 pucuk senjata rakitan dan pabrikan serta peluru. Masih banyak yang lain.
Di antaranya sepucuk senjata api jenis pistol merek Makarov warna silver kaliber 7,65 mm, sepucuk senjata api jenis pistol merek Beretta kaliber 9 mm, sepucuk senjata api jenis revolver, 2 buah magazine, 8 butir amunisi, senjata api laras panjang kaliber 7,62 mm, kemudian 23 butir amunisi kaliber 9 mm. Anak kunci T, ya, anak kunci T ini digunakan untuk biasanya membuka kunci sepeda motor dan mobil. 8 butir amunisi senjata api jenis pistol kaliber 7,65 mm dan perlengkapan senjata api seperti pen dan per. Dilihat secara kasat mata, ada senjata api pabrikan beserta beberapa butir peluru, tapi belum diketahui Bapak Ibu dari mana tersangka mendapatkan senjata api, kata Kombes Asep, Kabid Humas Polda Riau, ya, Kombes Polisi Heri Murwono menambahkan, sebelumnya 2 pelaku yang merupakan satu komplotan dengan RC yakni I dan Z sudah lebih dahulu ditangkap. I dan Z ditangkap masing-masing di kilometer 2 dan di kilometer 6 Jalan Garuda Sakti, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar pada hari Kamis tanggal 25 kemarin, ya. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Polisi Heri Murwono menambahkan, sebelumnya 2 pelaku yang merupakan satu komplotan dengan RC yakni I dan Z ini ditangkap masing-masing di kilometer 2 dan 6, ya. Tentunya di daerah Tapung, ya, Kecamatan Kampar, Bapak Ibu. Itulah informasi di petang hari ini di Radio Ranah Minang, RRM Pro 1 dan Pro 2 Jakarta, ya. I dan Z berperan sama, yakni eksekutor posisinya, kata Kombes Heri, ya. Kedua pelaku ini dijerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dan kekerasan, ya. Pencurian dengan kekerasan. Dari catatan pihak kepolisian, RC dan CS sudah 5 kali beraksi di wilayah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2021 yang lalu, Bapak Ibu, ya. Ia melakukan perampokan berbekal senjata api bersama 2 rekan lainnya, I dan Z, yang sudah lebih dahulu berhasil diamankan. Kemudian aksi para pelaku pertama dilakukan di Kota Bukit Tinggi, ya. Pertama kali mereka beraksi di Kota Bukit Tinggi ada beberapa bulan yang lalu. Saya sampaikan ada saudara kita yang keluar dari tokonya lalu ditembak dengan menggunakan sepeda motor NMAX. Saat itu korban yang ditembak mengalami kerugian sebesar lebih kurang 700 juta, kalau di sini, ya, tertulis 700 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 di Kabupaten Agam, saat itu RC beraksi bersama 6 pelaku yang sudah lebih dahulu tertangkap. Kemudian masih tahun 2022 RC bersama rekan beraksi lagi di Kota Bukit Tinggi. Saat itu korban juga ditembak oleh pelaku dan membawa uang korban sebanyak 70 juta rupiah. Jadi sudah sering kali, ya. Kemudian di tahun 2024 ini ia kembali beraksi di Kabupaten Solo dan di Kota Padang Pariaman dan di Padang Pariaman, ya, yang saya sampaikan di Radio Ranah Minang RRM Pro 1 kemarin, ya, toko emas, ya. Kemudian pelaku menyasar korban yang baru pulang dari toko emas. Kerugian hanya tas 500.000. Korban juga ditembak oleh pelaku dan kemudian kabur ke Riau. Pada tahun 2024 pelaku juga beraksi di Solo, Sumatera Barat. Korban ditembak. Kerugian senilai 40 juta rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan darah yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, RC diketahui terjangkit HIV, ya, virus HIV, Bapak Ibu. Hasil pemeriksaan, ya, darah pelaku RC, dia mengidap penyakit kronis menular HIV, kata Kombes Polisi Asep Darmawan. Ini disampaikan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Itulah informasi di Radio Ranah Minang RRM Pro 2 Jakarta di petang hari ini, bersama saya Rio Saputra.
Jadi sekali lagi alhamdulillahirrabbilalamin, para pelaku yang seringkali membuat masyarakat resah di suasana kita, para pedagang yang ada di Ranah Minang, kejadian sekitar 15 hari yang lalu di Kabupaten Solo dan di Padang Pariaman, ya. Di Kabupaten Solo petang ditalang itu ditembak kakinya, ya, sampai tembus ke paha bagian belakang, ya. Dan polisi berusaha untuk mencari keberadaan korban dan upaya melakukan pencarian terus menerus, dan pada kemudiannya pelaku juga beraksi di Padang Pariaman, ya, di tapeknya di Sungai Garinggyang yang membuat korbannya ditembak juga, ya, ditembak menggunakan senjata api di bagian perut, kalau tidak salah. Sabalunnya, ya, kedua korban atau komplotan ini sebanyak 5 orang sudah beraksi juga di daerah Bukit Tinggi, ya. Kerugian saudara-saudara kita pedagang pertama kali di tahun 2021 sekitar 700 juta rupiah. Kemudian aksi keduanya masih di Bukit Tinggi di Awua, kalau tidak salah beberapa bulan lalu ambo sampaikan juga, ya. Nominalnya sekitar 78 juta kalau tidak salah. Itu aksi keduanya, ya, aksi kedua para pelaku perampokan. Kalau menurut keterangan dari pihak kepolisian, perampok ini ditangkap di daerah Kampar dan aslinya dari Aceh, ya. Barani bana orang pai maliang pai marampok ke negara Jawa. Dahulu kampung kita Ranah Minang ko sangat dikenal dengan aman, nyaman, ya. Ini akhir-akhir ko sangat marak perampokan, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan terkuaknya kasus ini, semoga ini menjadi evaluasi penting untuk kita bersama agar, ya, setiap transaksi dengan nominal yang cukup besar itu menjadi perhatian kita semua, ya. Terima kasih, Da Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak kabar? Saya sudah itu. Ninur, makasih. Nur Aziza, waalaikumsalam. Putih juga, makasih. Putih. Siva Maulina, terima kasih. Yuk, Uni Adinin Syriah dari Pekanbaru, makasih Uni. Selamat sore Min dari Pekanbaru. Alhamdulillah Uni. Teruskan informasi ini ke saudara-saudara kita, karena di media nasional juga sudah diekspos, diangkat, ya, berita ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, ya. Dalam sekembang Jambi hadir. Assalamualaikum. Semakin tinggi tingkat kriminal di Sumatera Barat kini, iya. Dan alhamdulillah semenjak proses penangkapan itu terjadi baku tembak antara polisi dan RC kok, ya. Polisi juga kena tembak di bagian tangan, di bagian dado, tapi alhamdulillah, ya, tidak sampai meninggal, ya. Proses baku tembak terjadi sekitar 10 menit lebih kurang, ya. Dan pada saat itu istri korban ada di dalam kamar rumah pelaku, ya. Sangat banyak kalau kita lihat dari rentetan peralatan senjata api yang digunakan oleh tersangka SRC ini, ya, dalam beraksi menggunakan senjata laras panjang, ya, airsoft gun juga sangat banyak macamnya tahun ini, ya. Ada senjata rakitan, artinya si RC kok bisa membuat senjata, atau bisa jadinya bali senjata rakitan, dan ada juga senjata-senjata yang dari pabrik, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan, ya, kasus kok terus dikembangkan, ya. Barangkali masih ada komplotan lain yang sering bergabung, dan insya Allah Ranah Minang, Pariaman, Kabupaten Solo dan Bukit Tinggi ku aman balik. Dari dulu, ya, jarang terjadi perampokan di kampung awak, kini kula hacok bana terjadi, ya. Orang-orang marampok di negara awak. Untung polisi tidak kena tembak sampai mati, tapi kena tembak yo, ya. Jambi hadir, ya. Bu Yang, makasih Yang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi itulah informasi Dauni di petang hari kini kok, sekilas sabanta mencerahkan. Jadi kalau ada dan sana kita nambah tanya, ala dapet
perampok ke batang. Allah dapet sampai matinya tembak di polisi RC kok. RC ditembak ya. Jadi baku tembak selama 10 menit itu antara polisi dan RC ya. Polisi karena tembak dan RC ditembak sekitar berapa titik? Ada 7 titik kalau tidak salah. RC 25 titik ya. 25 titik RC ko karena tembak di polisi dan sampai meninggal dunia. Dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara sebelum dipulangkan ke kampung halamannya dan berada di Aceh ya. Aslinya orang Aceh nampaknya, tertangkap di daerah Kampar di Dauni ya, dan merampok di Pariaman ke Batang, di Solo Batang, di Bukit Tinggi Batang. Jadi kalau dihitung-hitung lah lumayan banyak dia dapat petih mah, dapat keuntungan dari kampung awak mah akibat merampok mah ya. Di Bukit Tinggi 700 juta rupiah, di Solo 40 juta, di Pariaman merampai 10 juta kalau tidak salah. Itu nan jale-jale aja kan. Alun sebalun tuh 80 juta lol yang di Bukit Tinggi ya aksinya. Jadi kalau dihitung-hitung sudah miliaran rupiah kali ya. Jadi kok pencurian atau perampok kelas kakap menggunakan senjata api, kalau menurut saya ya kok perlu memang harus diberantas. Kalau membahayakan masyarakat saudara kita yang ada di ranah Minang ya. Terima kasih sekali lagi ya. Jika ada pertanyaan silakan kita jawab di sini selagi saya siaran langsung ya. Alhamdulillah perampok sudah ditembak sampai meninggal oleh pihak kepolisian, dan insya Allah ya, jika masih ada perampok-perampok ini di ranah Minang cepat dituntaskan dan jangan sampai lagi merugikan saudara-saudara kita yang berdagang nih, yang berdagang emas nih. Rata-rata jadi incarannya. Kemarin di Solo di Talang tuh sangat heboh daun ini, betul-betul heboh, kondisinya sangat luar biasa, mencekam. Dan sangat anehnya kalau saya perhatikan, mereka beraksi sebelum jam sholat maghrib, jam 6 sore ya. Artinya orang-orang sudah mau ke masjid ya, dan ketika pada saat para pedagang mau menutup dagangannya, dan pada saat itulah mereka beraksi untuk menembak para korbannya ya. Sukses buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam siaran langsung di petang hari ini ya. Terus dukung kami di Radio Ranah Minang. Jika ada informasi yang sekiranya harus kita publish, kirimkan ke kami dengan identitas yang lengkap ya. Kritik saran juga melalui grup, dan masih banyak tempat yang lain termasuk di inbox dan WhatsApp, di grup WhatsApp. Klik tautan yang ada di bawah, tidak usah ragu-ragu ya, karena informasi kok valid, tidak hoax dan tidak bohong, supaya dunsana awak, dunsana kita dan ada di ranah Minang bisa mendapatkan kepastian informasi bahwa para pelaku sudah tertangkap dan ditembak sampai meninggal si RC kok ya. Eva, makasih ya. Terima kasih infonya. Yep, ganjaran yang setimpal. Mungkin para pelaku sudah siap untuk itu ya, untuk menerima segala konsekuensi dari perbuatannya, termasuk menghadapi baku tembak dengan pihak kepolisian dan tidak mau menyerahkan diri ya. Sangat banyak kasusnya kalau dicari terjangkit dari virus HIV juga kan ya. Seringkali melakukan pergantian pasangan juga sepertinya nih si tersangka RC ini. Unia Dini Sriah, makasih. Daiyul Diduri ya, Angkuil Darman Koto, kemudian sangat banyak yang dari Malaysia yang hadir di RRM Pro 1, kemudian dari Uni Solfarida dari Aceh, dari Medan, Angku Kati Barbangso dari Padang Panjang ya, yang dari Bukit Tinggi, Canduang, Kamang, Batu Sangkau, dari Val ya, sangat banyak. Burung-burung berlantai hadir mak Datuk, semoga dihukum setimpal amin ya. Para pelaku yang hidup tertangkap itu tentunya akan diberi hukuman yang setimpal, tetapi yang sudah meninggal tentu ya itu sudah
harus dimakamkan. Tidak ada lagi hukuman yang harus diterima. Itu hukuman mati buat mereka yang ya, secara tidak langsung melakukan penembakan dengan polisi, ya, tembak menembak. Tapi ya, saya selalu ya, makasih nih. Jadi itulah informasi di Jakarta saat ini sudah memasuki waktu ya, ibadah sholat maghrib, ya, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam siaran langsung di petang hari ini. Bapak Ibu udah ini mama kami do bakona pisang. Pabesan putih-putih bungsu, urang mudo cadiak pandai nenek mama. Anak joko menakan urang semando bundo kanduang ada dalam. Majulah Radio Ranah Minang RRM Pro 1, 2 dan 3 Jakarta. Jayalah Minangkabau, kita minangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.